wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Nabila. Saya Siti Fajla Salsabila. Saya Juliari Nur Putri. Kami akan membahas materi mengenai multidimensi perkembangan peserta didik. Langsung aja pembahasan yang pertama, yaitu energi dan kreativitas peserta didik. Peserta didik merupakan sumber utama dalam proses pendidikan formal. Dalam teori perkembangan yang berpusat pada peserta didik itu harus mendasarkan diri pada gagasan bahwa kemampuan eksternal mereka merupakan cerminan dari perkembangan progresif kesadaran internal dan kapasitasnya. Perkembangan ini bukan hanya bersumber dari faktor eksternal atau akibat penciptaan dan penerapan alat atau instrumen yang lebih baik yang bersentuhan dengan mereka. Perubahan suatu peserta didik dari luar terjadi karena mereka pada umumnya terus berubah. Premis dasar perkembangan peserta didik adalah baik individu, masyarakat maupun perantara lain pun yang bersentuhan dengannya terus berkembang. Peserta didik hanyalah sebagian dari ekspresi pada tingkatan yang berbeda dari proses pengembangan manusia pada umumnya. Perkembangan peserta didik akan terus berlanjut sejalan dengan perubahan sistem sosial dan kompleksitas kehidupan. Perkembangan itu mengekspresikan energi dan kreativitas peserta didik menjadi lebih efektif untuk mencapai tujuan dan masa depan mereka kelak, terlepas dari apakah tujuan politik, ekonomi, sosial, atau budaya yang terus berkembang. Selanjutnya pembahasan yang kedua, yaitu anatomi perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik merupakan evolusi progresif dari lebih didominasi oleh dimensi fisik menjadi lebih mengandalkan dan mementingkan dimensi mental, spiritual, dan intelektual. Semakin tinggi tingkat kesadaran mereka, semakin tinggi pula energi dan kapasitas yang dimiliki oleh peserta didik untuk melakukan apapun yang dihadapi dan harus dilakukan. Pembahasan yang ketiga, yaitu dimensi kesadaran peserta didik. Pembahasan yang ketiga, yaitu dimensi kesadaran peserta didik. Menurut Robert McFarlane 1999 tentang pengembangan manusia, peserta didik memiliki 3 pusat kesadaran yang bagian-bagiannya bisa dikembangkan. Yang pertama itu kesadaran fisik. Kesadaran fisik ini adalah yang paling kasar. Sebagian besar berupa alam bawah sadar, bertindak secara otonom, dan sebagian respon atas kemauan mental. Contohnya itu seperti ketika kamu menyentuh sesuatu, kamu merasakan teksturnya, suhunya, dan tingkat tekanan pada kulitmu. Kemudian contoh yang kedua dari kesadaran fisik, yaitu sinyal dari tubuhmu memberitahumu kapan waktunya untuk makan atau minum. Dapat dikatakan bahwa kalian dapat merasakan rasa lapar atau haus. Kemudian kesadaran yang kedua, yaitu kesadaran mental, di mana kesadaran mental ini adalah kesadaran yang paling halus dan paling sadar, termasuk kesadaran diri atas sikap sadar dan kemauan. Contohnya itu seperti kamu mungkin menyadari bahwa kamu sedang memikirkan pekerjaan
hubungan, atau rencana untuk kedepannya. Kesadaran ini memungkinkanmu untuk mengarahkan tujuanmu dan mengelola pikiranmu. Kemudian contoh yang kedua dari kesadaran mental itu, ketika kamu mungkin merasa bahagia, terkadang kamu merasa bahagia, terkadang kamu merasa sedih, terkadang kamu merasa marah atau frustasi dengan keadaan yang kamu sedang alami ini. Kesadaran ini memungkinkanmu untuk memahami dan mengelola emosimu untuk dengan cara yang sehat. Kemudian kesadaran ketiga yaitu kesadaran spiritual atau rohani. Kesadaran spiritual seluruhnya berada pada alam bawah sadar atau lebih akurat disebut supranatural. Setiap dari kesadaran tersebut itu saling berinteraksi dan dengan ekspresi. Contohnya seperti kamu mungkin merasa terhubung dengan alam, kemanusiaan, atau kekuatan yang lebih tinggi. Dapat dikatakan bahwa kamu merasakan koneksi dengan sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Kemudian contoh yang kedua dari kesadaran spiritual yaitu kamu mungkin merasa kagum dengan keagungan alam semesta, kompleksitas kehidupan, atau kekuatan cinta. Kesadaran ini dapat membantumu untuk lebih menghargai hidup dan semua yang ditawarkannya. Contoh yang ketiga dari kesadaran spiritual yaitu menentukan kedamaian dan ketenangan dalam diri, di mana kamu mungkin menemukan rasa damai dan di mana kamu menemukan ketenangan di tengah kekacauan hidup. Kesadaran ini dapat membantumu untuk menghadapi stres dan tantangan dengan lebih mudah. Perwakilan dari tiga kesadaran di atas, hubungan antara perkembangan fisik, vital, mental, dan spiritualitas jika dihubungkan ke arah yang berbeda akan menghasilkan fungsi dan hasil yang lebih baik dan berbeda. Maka dari itu perkembangannya harus sesuai agar dapat membawa perubahan untuk peserta didik. Pembahasan yang terakhir yaitu kapasitas otak peserta didik. Otak merupakan organ berpikir yang mana melalui proses belajar dan berinteraksi dengan dunia melalui persepsi dan tindakan. Stimulasi mental meningkatkan fungsi otak anak dan hal itu benar-benar melindungi mereka dari penurunan kognitif. Seperti halnya latihan fisik, otak manusia mampu terus beradaptasi dan mengingat kembali apa yang telah dialami. Otak manusia juga memiliki daya elastisitas, yaitu penggerak yang memberikan kekuatan dan keseimbangan fleksibilitas, mobilitas, dan adaptabilitas. Plastisitas yaitu kecenderungan otak membentuk diri sesuai dengan pengalaman yang dialami, yang mana merupakan drive mental dasar bahwa jaringan otak manusia memberikan daya kognisi dan memori, fleksibilitas, serta kemampuan beradaptasi. Kapasitas jaringan saraf manusia itu miliaran. Sel saraf otak secara prima mampu mengorganisasikan diri dalam menanggapi lingkungan baru, budaya, iklim, bahasa, dan gaya hidup, serta tingkah lakunya. Selanjutnya udah paham sama materi yang disampaikan? Selanjutnya sesi pertanyaan. Tadinya tolong ya. Iya. Bapak mau kopi om? Maaf, nggak bisa kan? Udah angkat tangan dah.
Mengapa bisa terjadi perubahan? Mengapa bisa terjadi perubahan? Energi dan aktivitas suatu peserta didik dari luar. Bisa diulang? Mengapa bisa terjadi perubahan? Mengapa bisa terjadi perubahan? Energi dan kreativitas suatu peserta didik dari luar. Ya udah, gue mana? Gue bingung nanya. Ya udah, Hil, lu nggak nanya? Ayo ngomong-ngomong. Yang gampang-gampang. Anda menawari. Menangani. Kira menawar. Peserta didik yang memiliki tingkat kesadaran yang berbeda-beda. Ya udah, ya udah. Dia lambat lagi. Woi, biasa sejak nazim aja bawa motor kan. Emang kemana? Di mana? Emang mau kemana? Itu mau kemana? Lagi video. Lupa. Lu mau kemana? Kata dia. Kali-kali sekali istri kalau kita gini budgetin 20.000 tapi kita bebas beli apa aja kalau buat juga. Jadi bagaimana cara mengasah otak kita tadi? Ya banyak caranya. Di antara
meluangkan waktu setiap membaca setiap hari, kayak misalnya nyuruh anak kembali membaca yang dipelajari, kayak pelajaran tulis apa, dan nanti mereka suruh membaca kembali di depan kelas. Terus ada lagi kayak menghafal, itu kan ada cara menghafal pelajaran tertentu yang seperti menghafal Al-Quran, kan dapat mengasah otak juga kan gitu. Terus kayak anak seusia kayak anak SD kayak gitu kan masih perlu rinci gitu kan. Ini itu dapat mengasah otak juga, menambah memori anak gitu ya. Terus tidur anak bisa tidur yang cukup, kayak tidur siang cukup panjang gitu. Udah gitu aja. Gimana cukup? Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Tia Dawida. Pertanyaannya yaitu mengapa bisa terjadi perubahan energi dan kreativitas peserta didik dari luar. Perubahan suatu peserta didik dari luar terjadi karena mereka pada umumnya terus berubah karena berbagai faktor, baik yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal. Contohnya yaitu lingkungan belajar, di mana suasana kelas yang positif, suportif, dan merangsang dapat mendorong kreativitas dan energi siswa. Begitupun sebaliknya, lingkungan belajar yang negatif, stres, atau membosankan dapat menghambat kreativitas dan energi siswa. Lingkungan sosial juga dapat mempengaruhi perubahan energi dan kreativitas peserta didik. Terus pengalaman positif, di mana pengalaman positif ini seperti bepergian, mencoba hal-hal baru, dan bertemu orang baru dapat menginspirasi kreativitas dan energi siswa. Faktor lainnya seperti kesehatan fisik, kesehatan mental, pengaruh media, yang dimana pengaruh media ini berpaparan media yang berlebihan, terutama di media sosial, dapat berdampak negatif pada kreativitas dan energi siswa. Media sosial ini dapat membuat siswa merasa cemas, tidak aman atau tertekan. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya tidur, kurangnya olahraga, dan pola makan yang tidak sehat. Maka dari itu penting bagi guru dan orang tua untuk menyadari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi energi dan kreativitas siswa, dan dapat mengambil langkah-langkah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan positif bagi semua siswa. Kamu ngapain, Jal? Yang terakhir saya akan menjawab pertanyaan dari Siti. Pertanyaannya itu adalah bagaimana Anda menangani peserta didik yang memiliki tingkat kesadaran yang berbeda-beda. Pertama, pentingnya untuk kita memahami kebutuhan individu setiap peserta didik dan mengadaptasi metode pembelajaran sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Ini bisa meliputi penggunaan berbagai strategi pengajaran seperti penggunaan visual, auditif, dan kinestetik. Selain itu, Berkaitan dengan gaya belajar ya. Iya. Selain itu, memberikan dukungan tambahan seperti bimbingan individual atau kelompok kecil juga bisa membantu memenuhi kebutuhan peserta didik dengan tingkat kesadaran yang berbeda-beda. Silakan. Kesimpulan dari materi kami, perkembangan peserta didik dalam dimensi multidimensi mengacu pada pertumbuhan mereka secara menyeluruh, tidak hanya
dalam hal akademis, tetapi juga dalam aspek sosial, emosional, dan fisik. Hal ini melibatkan pengembangan keterampilan kognitif, sosial, emosional, dan fisik yang penting untuk keseluruhan kesejahteraan individu. Dalam konteks pendidikan, penting untuk mengakui bahwa peserta didik tidak hanya belajar di dalam kelas, tetapi juga melalui pengalaman di luar kelas, interaksi sosial, dan lingkungan belajar yang beragam. Oleh karena itu, pendekatan pendidikan yang holistik perlu diterapkan untuk memastikan perkembangan yang seimbang dalam sebuah dimensi kehidupan peserta didik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam